Sistem moneter ini kalau di manajemen keuangan internasional lebih banyak membahas tentang sejarah-sejarah terlebih dahulu, ya, sejarah-sejarah terlebih dahulu. Bahkan sistem moneter internasional ini awal muasal kenapa kok banyak dipakai di negara-negara maju, bahkan negara-negara berkembang mereka juga punya dana moneter yang mereka siapkan ya ketika terjadi goncangan secara keuangan publik dan segala macam atau secara internasional, ya. Sistem moneter internasional ini lebih banyak membahas itu, ya. Kalau teman-teman mungkin waktu itu pernah belajar pengantar ekonomi makro ya. Nah, sistem moneter internasional ini juga dibahas, hanya saja tidak terlalu dalam seperti pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Oke, sebelum saya masuk ke topik, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Lanjut ya. Oke, pada dasarnya sistem moneter sendiri banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman sendiri sudah pernah paham atau mungkin ada istilah-istilah yang baru diketahui. Ya, sistem moneter sendiri dari beberapa referensi yang pernah saya pelajari dan saat ini juga saya lakukan pendalaman, itu tidak jauh-jauh tentang 3 poin ini. Pertama tentang pembayaran itu sendiri, ya. Karena berbicara tentang sistem moneter itu berbicara tentang alat atau pembayaran itu sendiri. Nah, karena ini sistem moneter internasional berarti pembayaran internasional. Nah, jadi setiap negara punya alat pembayaran masing-masing, ya. Maka dari itu seperti Indonesia, Amerika ataupun negara-negara maju lainnya mereka punya pembayaran internasional yang mereka tetapkan. Contoh, ketika Indonesia melakukan transaksional dengan negara lain, pembayaran internasional yang ditetapkan itu adalah kurs mata uang asing yaitu dolar. Atau mungkin dolar yang pelan-pelan mulai ditinggalkan, banyak yang mengacu ke alat pembayaran internasional dari China. Ya, ini adalah sistem moneter yang dibangun secara konstitusi, ya, konstitusi atau tiap-tiap negara mereka menetapkan pembayaran internasional tersebut, ya. Fungsinya untuk apa? Yang pasti untuk kestabilan negara tersebut, ya, untuk menyelamatkan perekonomian negara tersebut, ya. Contoh semisal kalau negara tersebut tidak melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, otomatis apa yang mereka konsumsi saat itu ya produk-produk yang mereka hasilkan sendiri. Contoh semisal mungkin di Indonesia nggak akan ada handphone, mungkin Indonesia nggak akan ada internet, mungkin di Indonesia nggak ada kapal, ya, karena semua material yang menjadikan itu internet, telekomunikasi, kapal itu kan ada part-part tertentu yang didatangkan dari luar negeri, ya, ada transaksional dengan pihak luar. Nah, maka dari itu ada pembayaran internasional yang ditetapkan, ya, agar kegiatan transaksi tersebut tetap berjalan. Nah, ini pertama, ya. Kalau semisal negara tersebut nggak mau menggunakan atau nggak mau transaksi dengan pihak luar negeri, berarti kemana-mana menggunakan kapal perahu kayu, ya. Kayunya ada di Indonesia, dipangkas sendiri, diatur sendiri ya sedemikian rupa, ya, sama seperti masa-masa dulu zaman Majapahit ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kan semuanya masih menggunakan unsur-unsur yang ada di dalam negeri sendiri atau di Indonesia sendiri. Mereka tidak menggunakan barang-barang yang diambil dari luar. Ya, ketika banyak kegiatan transaksi terjadi, contoh seperti kayak perdagangan ya, perdagangan masih zamannya kerajaan Majapahit dan segala macam, itu kan banyak pedagang-pedagang dari Arab, dari Cina datang kan, itu kan itu kan aktivitas transaksional. Waktu itu belum ada ilmu yang membahas tentang sistem moneter, tapi mereka alat tukarnya adalah ya barter. Ya, ini kalau berbicara tentang sejarah itu ya filosofi awalnya itu dari sana teman-teman. Nah, setelah pembayaran internasional ini sudah ditetapkan, barulah ada aktivitas yang digerakkan. Ya, kalau berbicara dengan transaksi berarti berbicara dengan uang atau berbicara dengan modal yang digunakan. Jadi ada pergerakan transaksi yang terjadi berupa modal.
Yang ketiga nilai tukar. Nah, kalau di masa-masa sejarah ya, masa-masa masih belum dikenal mata uang, kita melakukan pertukaran barang. Tapi ketika mata uang itu ditemukan, nah, nilai tukar ini dijadikan kerangka dari sistem moneter tersebut ya. Jadi 3 poin mendasari dari sistem moneter adalah pembayaran internasional, kedua pergerakan modal, sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, yang ketiga nilai tukar ya atau valuta asing ya. Kalau di pasar modal kemarin belajar valuta asing, oh ekspor impor ya, sorry. Valuta asing ekspor impor ya. Makanya di pemerintah saat ini ya dengan sigapnya mengajak untuk konglomerat-konglomerat yang punya dana di Australia, di Swiss untuk ditarik ke Indonesia untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Karena apa? Ya pemerintah Indonesia nggak mau terikat terus-menerus yaitu berhutang dengan pihak luar. Ya, ya kenapa kok nggak dilibatkan dalam perekonomian Indonesia sendiri si konglomerat-konglomerat ini. Karena bagaimanapun juga ya negara kita kan ya nggak boleh runtuh ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu faktor utama kenapa pemerintah kita mengajak para konglomerat tersebut untuk membawa uangnya masuk ke Indonesia. Mulai dari program pengungkapan ya, aspek-aspek perpajakan termasuk tax amnesty. Nah, itu fungsinya adalah untuk menarik mata uang tersebut atau dana-dana segar yang ada di luar negeri dibawa ke Indonesia ya. Ini kerangka utama yang akan kita bahas lebih dalam lagi nantinya ya. Oke. Nah, tadi saya sempat membahas tentang valuta asing ya. Bermuncullah atau bisa dibilang kenapa ini internet connect? Ya, sorry. Ya. Sistem moneter tersebut dijadikan suatu struktur atau bisa dibilang instrumen untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya transaksional secara internasional. Ya, jadi kayak ekspor impor, perdagangan internasional, kerjasama internasional ya, yang berhubungan dengan aliran modal tersebut yang dijadikan sebagai sistem moneter internasional. Nah, kalau di PBB kalau nggak salah itu IMF ya, yang menetapkan dana moneter internasional itu IMF. Makanya kayak kemarin beritanya yang lagi hangat-hangatnya ini kayak Sri Lanka kan kolaps ya negaranya udah bisa dibilang gulung tikar. Dia minta ke PBB untuk berupa bantuan agar ada dana-dana moneter yang bisa menjadikan Sri Lanka ini bisa bangkit kembali ya. Kita nggak tahu waktu itu informasinya seperti apa. Saya sampai sekarang pun saya juga masih mengikuti perkembangan tersebut. Apakah di ACC ibaratnya ya kayak kita melakukan pinjaman di bank di ACC apa enggak ya. Karena banyak faktor. Yang pertama Sri Lanka yang saya tahu sumber daya alamnya juga tidak terlalu jadi patokan ya. Sumber daya alamnya juga tidak jadi patokan. Ibaratnya kalau kita mau pinjam ke bank, jaminannya apa dulu nih? Ya. Nah, Sri Lanka ini jaminannya apa? Sumber daya alam nggak ada ibaratnya. Terus populasinya secara edukasi mereka juga masih belum masuk kriteria. Jadi kalau memang mereka manut atau mudah diatur, yang pasti jadi negara persemakmuran. Ibaratnya ya Sri Lanka itu menyerahkan diri ke negara yang berkuasa. Contoh kayak dulu di zaman-zaman masa penjajahan ada negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil yang mereka menyerahkan diri jadi negara persemakmuran ya. Kalau nggak salah waktu itu Filipina. Filipina itu negara persemakmuran. Malaysia juga kalau nggak salah itu negara persemakmuran agar aktivitas ekonomi di negara tersebut tetap dimonitor oleh negara maju ya. Tapi bukan berarti itu masuk kategori penjajahan, bukan. Tapi tetap itu bisa dibilang kayak anak negara utamanya ya atau negara-negara kecil. Jadi dikelola
bersama tetap ada pelaporannya, karena bagaimanapun juga negara utamanya itu kan menaruh modal di negara persemakmuran tersebut, ya, agar mereka tetap bisa mandiri dan stabil perekonomiannya, dan mereka juga bisa berdiri dengan kaki sendiri, ya. Waktu itu di era-era masih masa zaman-zaman penjajahan, ya. Nah, apakah sekarang itu bisa terjadi? Sekarang pun masih bisa terjadi, ya. Seperti yang kita tahu kan banyak, bukan hanya Sri Lanka ya, yang negara-negara kecil yang mulai ditinggalkan oleh warga aslinya, mereka memilih untuk hengkang karena memang dari sistem perekonomian di negara tersebut udah nggak bagus, dan sumber daya alam yang mereka miliki pun juga sangat minim sekali. Makanya negara tersebut mulai ditinggalkan, ya. Nah, dari dasar itulah sistem moneter internasional ini dikembangkan sampai sekarang, ya. Oke, terkait sistem moneter internasional nggak jauh-jauh dengan kurs valuta asing, harga mata uang di suatu negara tersebut. Ya, kalau dulu tahun-tahun dulu ya masih zaman penjajahan, mata uang itu kan kurang begitu populer, ya. Makanya diganti dengan komoditas seperti emas dan perak. Ya, kalau sekarang mungkin teman-teman masih mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan pialang, falas dan forex segala macam. Nah, itu mereka aktivitasnya itu berhubungan dengan komoditas emas dan perak. Ya, jadi kalau semisal ada aktivitas perdagangan interprofit, itu ya dari sini teman-teman, ya, kurs valuta asing. Nah, kalau dari sejarah sistem moneter internasional itu tahun 18-an ini revolusi industri, ya. Kira-kira revolusi industri di Prancis masih menggunakan komoditinya itu emas. Sistem moneternya itu nggak jauh-jauh dari emas dan perak, dan sampai tahun 1970-an. Nah, itu masih menggunakan emas dan perak. Tapi sekarang itu sudah nggak menggunakan emas dan perak setahu saya, ya. Tapi lebih ke ya kurs mata uang. Jadi kalau memang dana moneternya itu berbentuk uang, ya uang yang saat ini yang nilainya tinggi, ya. Tapi apakah tidak ada? Ada, sampai sekarang pun masih ada, tidak benar-benar hilang tentang komoditi emas dan perak yang dijadikan dana moneter suatu negara, itu masih ada, ya. Oke. Oke, sejarah sistem moneter internasional ini dari pendahulunya itu berevolusi dari bimtalisme, standar emas. Ini nggak jauh-jauh sama ini ya teman-teman, ya. Internasional moneter, ya. Nilai tukar termasuk standar emas klasik. Ini berevolusi, berjalan sampai sekarang. Bukan berarti sudah mulai ditinggalkan, tidak. Bahkan kalau ada beberapa pertanyaan dari salah satu kelas yang lainnya, kalau misal emasnya itu diganti cryptocurrency gimana, Pak? Sistem moneter internasional, dana moneter atau mata uang digital, ya, itu apakah bisa? Saya nggak bisa jawab, ya. Karena kan kebijakan sistem pembayaran internasional ini kan nggak didominasi oleh satu negara, tapi ya didominasi oleh banyak negara. Karena kan kesepakatan yang diatur oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang di dalamnya itu salah satunya ada Indonesia. Kalau nggak salah Indonesia itu pernah menarik diri tahun 1966. Indonesia itu sudah menarik diri dari anggota Dana Moneter Internasional di bawah naungan PBB, IMF. Nah, waktu itu Indonesia bagian dari anggotanya. Nah, waktu itu sempat menarik diri. Alasannya apa? Saya kurang begitu menyimak waktu itu. Nah, setelah itu apakah sudah kembali lagi atau tidak? Harusnya sudah. Kalau enggak, kita hidup itu dari pinjaman siapa, ya, selama ini. Ya. Nah, itu
menariknya ketika membahas tentang sistem moneter internasional, apakah bisa dari emas, perak, atau kurs mata uang asing itu bisa dikonversi jadi cryptocurrency, mata uang digital, apakah mungkin? Kalau seluruh dunia itu paling tidak ada 70% negara-negara yang terdaftar di PBB itu menyepakati sistem moneter internasional menggunakan kurs mata uang digital. Yang pasti akan terjadi, ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kapan itu? Untuk saat ini setahu saya belum, ya, karena yang masih menggunakan cryptocurrency itu hanya negara-negara tertentu saja. Bahkan di Amerika pun tidak mutlak menggunakan mata uang digital, ya, atau negara mana saya kurang begitu paham. Oke, ya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar berita tentang negara tertentu yang menggunakan cryptocurrency untuk kesehariannya. Setahu saya masih belum, ya. Makanya belum bisa dijadikan sistem atau valuta asing, ya, untuk alat tukar sistem moneter internasional ini masih belum bisa, ya. Oke, nanti teman-teman sambil baca-baca ya tentang bimetallisme. Nah, ini berhubungan dengan sejarah, ya, mulai dari standar siapa yang menemukan, yang pasti revolusi industri yang di Eropa sana, nah, itu yang memulainya, ya. Mereka industrinya jalan, terus yang tadinya menggunakan alat tukar emas dan perak mulai dikembangkan jadi mata uang. Jadi memang benar-benar revolusi industri yang di Eropa sana itu membuat atau menciptakan standar sistem moneter internasional ini, ya. Dan kita saat ini ngikutin lah ibaratnya, ya, ngikutin dari standarisasi yang ada di sana. Oke, mulai dari emas, perak, atau mungkin kalau dulu setahu saya pernah tahu juga ada beberapa bacaan yang pernah saya pelajari itu di Eropa juga ada selain emas dan perak, kalau nggak salah nikel, ya, nikel kalau nggak salah. Nikel itu juga bisa dijadikan alat, ya, untuk sistem moneter negara internasional waktu itu. Tapi kalau sekarang setahu saya sih sudah nggak ada. Yang masih ada itu ya emas, ya. Perak aja udah jarang, ya, saya tahu, ya. Terkait hukum yang ditetapkan itu sama, ya, sampai sekarang pun sama antara dua logam secara resmi tersebut tetap nilainya. Dan semakin, kan kalau emas itu kan ada persentase kandungan murninya berapa persen, ya. Nah, itu untuk menghitungnya itu menggunakan standar hukum Gresham ini. Ya, persentase dari tukar pada saat itu sama, ya, perbandingannya 1:1, sama seperti sekarang. Makanya nilainya emas murni sama emas logam mulia itu kan ada perbedaan, ya, mulai dari nilainya, alat tukarnya, bahkan dikonversi ke rupiah pun juga ada perbedaan, ya. Ini terkait sejarah sistem moneter pada saat sebelum 1875, bimetallisme. Oke. Nah, dari cryptocurrency itu sebenarnya ada adopsi dari ini, bimetallisme atau apapun, ya, jenisnya bermacam-macam. Nah, itu kan ada beberapa aset kripto yang sangat langka, makanya nilainya itu kan sangat tinggi. Kan tampak persentasenya yang dari apa yang saya pelajari, ya, cryptocurrency itu mengadopsi dari bimetallisme ini, ya. Nanti mau lebih dalam lagi mempelajari tentang bimetallisme itu boleh, nggak apa-apa,
Ya, suka sejarah, kalau suka sejarah, industri, alat tukar, moneter dan segala macamnya. Oke, Bang, kebijakan pemerintah, ada gejolak, termasuk perekonomian, industri, dan aktivitas produksi dan segala macam itu kan mengalami gejolak, goncangan, termasuk kayak penambangan dan segala macam. Ada penyesuaian yang tadinya emas murni itu 100%, jadi 80%, ada campurannya dan segala macam, dan itu masih mempengaruhi dari nilainya. Nah, ini standar emas klasik dijadikan acuan juga. Jadi perkembangan dari bimetallisme tadi ya setelah terjadinya Perang Dunia ini. Nah, standarnya itu berkembang. Jadi tetap tidak menghilangkan atau menggeser dari emas tersebut, tapi tetap dijadikan standar moneter tersebut. Ya, waktu itu di revolusi industri ya, Eropa ya. Oke, kalau belajar uh, manajemen keuangan tentang moneter itu kita lebih ke banyak kayak flashback ya. Kita kayak dibawa ke cerita-cerita masa-masa sejarah terlebih dahulu, sehingga saat ini perkembangan perekonomian, aktivitas tukar menukar atau aktivitas bisnis itu asal muasalnya itu tidak serta merta langsung gede gitu ya, enggak. Tapi mereka mengadopsi dari yang dahulu-dahulu. Tidak ada yang benar-benar mutlak muncul baru, itu tidak ada. Mereka dari yang dahulu-dahulu. Makanya seperti bimetallisme tadi, dari apa yang saya pelajari itu kayak cryptocurrency mengadopsi ya, mungkin secara tidak mutlak tapi kayak sistemnya diadopsi dari sana. Nah, cuman di ibaratnya kayak dikombinasikan dengan teknologi menggunakan algoritma atau mungkin secara teknologi ya. Jadi kita bisa memperhatikannya di sana atau menganalisanya dari situ ya. Oke, itu tadi bimetallisme standar emas klasik ya, nggak jauh-jauh untuk kegiatan apa saja, yaitu dari kegiatan bisnis atau perdagangan sendiri. Nah, bosan nggak materi ini? Nanti teman-teman langsung nanggepi aja ya. Kalau misal saya masih belum paham Pak, saya juga masih apa ya, canggung, nggak apa-apa, sampaikan aja. Karena ketika teman-teman memberikan feedback terhadap apa yang saya sampaikan, jadi kan saya juga dapat inputan nih ya, apa yang harus saya sampaikan. Karena jujur setiap mata kuliah yang saya ajarkan itu memiliki tingkat kesulitan dan kebosanan masing-masing ya. Statistik 1, statistik 2 menurut saya itu sulit, tapi dia nggak membosankan. Karena saya bisa compare dengan Microsoft Excel atau mungkin compare bisa SPSS. Jadi data-datanya bisa saya masukkan SPSS maupun Excel. Tapi kalau berhubungan dengan moneter ya, yang kita tahu kebijakannya itu juga meskipun standarnya itu internasional itu seperti ini nih, secara global itu seperti ini, tapi tetap semua itu kembali ke negaranya masing-masing. Makanya kadang di beberapa forum yang sering saya hadiri berbicara dengan sistem moneter ini, itu juga nggak akan pernah ada ujungnya ya. Beda kalau kita semisal berbicara dengan hak angka ya, laporan keuangan berhubungan sama angka, kalau nggak laba ya rugi. Atau mungkin angka-angka tertentu yang kita hitung menggunakan uji validitas, uji T, uji F, dan segala macam, itu ada endingnya. Angkanya itu ketahuan ada hubungan atau tidak itu kan muncul. Kalau standar moneter atau sistem moneter internasional, itu selama ada kegiatan secara global, dia akan berkembang terus. Contoh misal selama ada kegiatan tukar menukar barang atau transaksi antara dua negara, makanya
di awal-awal bahkan sampai sekarang ya saya lebih banyak membahas tentang sejarah, ya, membahas tentang sejarah dari mulai bimaterialisme, standar emas klasik, bahkan interwar period, ya, tahun 19-an, ini abad 19-an, kalau tadi itu masih abad 18-an. Nah, abad 18-an, ini 19-an, ini sudah mulai mulai Inggris Raya, sekarang mulai merajai ke Jerman, Hungaria, Polandia, atau mungkin negara-negara yang tadinya itu Amerika masih mungkin belum diketahui letaknya, atau mungkin Amerika masih masih dibilang masih belum maju seperti sekarang, ya. Jadi akan terus berkembang, ya. Sistem moneter internasional itu akan tentunya kiblatnya di Eropa, terus Amerika sebagai adidaya. Untuk era-era sekarang mungkin itu juga bisa dipatahkan dengan banyak teknologi yang dikembangkan di Asia, ya, di China, terus sumber daya alam yang memang paling mumpuni di daerah Asia ini paling banyak. Nah, itu yang jadi acuan juga standar atau sistem moneter internasional itu berkembang. Ya, ini memang kita belajar sejarahnya dulu nih ibaratnya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mendalam jadi patokan ketika kita sebagai bagian dari pelayanan publik kebijakan, ya. Contoh seperti Bu Sri Mulyani minta orang-orang yang punya dana di luar negeri dibawa masuk ke Indonesia, ya. Ini kan untuk kebijakan moneter di dalam negeri sendiri, ya. Nih tadi eh, emas klasik, sekarang interwar period. Bimetallisme ini murni menggunakan emas maupun perak, kadar atau persentasenya 100% mutlak itu. Kalau di emas klasik, persentasenya juga bisa disesuaikan karena terjadinya Perang Dunia I, banyak perekonomian pada saat itu mengalami goncangan. Nah, pada saat interwar period ini setelah masa periode Perang Dunia I, mereka sudah mulai kembali ke aktivitas bisnisnya yang tadinya hanya di Eropa, Inggris Raya, sekarang lebih dikenalkan secara global karena banyak Inggris Raya butuh barang dari Jerman atau Austria, Polandia, atau mungkin dari Rusia. Nah, ini ada aktivitas bisnis di sana, aktivitas alat tukar, ya, atau transaksional. Jadi semakin berkembang. Itu saja perbedaannya dari tiga itu, ya. Selain itu sama, tetap kandungan emasnya juga dijadikan patokan, ya, dijadikan patokan, persentasenya juga. Terus yang tadinya bank itu hanya kaki tangan dari alat tukar emas. Bank itu, ya, contoh seperti sekarang kita tahu ada aneka tambang, ya, aneka tas, ya. Dulu nggak ada yang mengeluarkan emas, jadi bisa dipasarkan ke berbagai pelosok negeri selama ada kantor-kantor bank tersebut, ya. Ini perluasan dari era sistem moneter internasional pada zaman interwar period atau setelah Perang Dunia I, ya. Nah, motivasinya adalah ya dari ini, ya, perekonomian secara nasional itu akibat Perang Dunia I itu pelan-pelan mulai membaik, ya. Standar emas klasik tersebut dianggap suatu kegagalan, ya, karena kalau emas ya emas saja, ya, jadi nggak ada persentasenya sekian sekian sekian. Nah, tapi ada beberapa negara yang masih menganggap itu masih bisa kok, ya, menggunakan ekonomi emas klasik masih bisa. Karena ada beberapa negara yang memang belum bisa mengeluarkan emas murni atau memproduksi, atau daerah tambangnya masih belum mengeluarkan emas murni. Nah, ini sistem moneter internasional yang semakin berkembang dari interwar period tadi, mulai dari bimetallisme, emas klasik, interwar period. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat ini Bretton Woods, ya. Jadi ada gabungan negara-negara, ini belum PBB, ya teman-teman, ya.
masuk sebagai dana moneter yang memegang kendali terhadap dana moneter di sistem moneter internasional. Ya hanya regional saja, ya 44 negara waktu itu mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Ya, setelah Perang Dunia I selesai, Perang Dunia selesai, Perang Dunia I selesai, muncullah aturan main baru terhadap sistem moneter internasional yang baru. Nah, ini perwakilannya ada 44 negara dan akhirnya mengadopsi sistem moneter internasional yang baru yang sampai sekarang kita pakai, ya. Ya, namanya dulu masih belum IMF, tapi masih sama. Jadi ada pengelompokan konsorsium, ya, kalau nggak salah waktu itu yang pernah saya pelajari, membentuk sistem moneter internasional baru sehingga banyak dikembangkan sampai sekarang. Nah, besok-besok atau zaman berubah ya pasti akan berkembang lagi, ya. Begitupun sistem moneter internasional ketika bisnis berkembang, alat tukar berkembang, transaksional berkembang, ya semuanya akan berkembang, ya. Oke, nah ini kan IMF ya. Perjanjian ditandatangani melahirkan IMF. IMF muncul pada tahun 1945, ya, di bawah naungan Bank Dunia yang mengatur semuanya terhadap kebijakan, proyek-proyek pengembangan atau pembangunan di masing-masing negara, ya. Jadi kalau misalnya Indonesia melakukan IMF, ya, atau Bank Dunia, itu pasti di ACC. Karena Indonesia kan sumber daya alamnya banyak sekali, melimpah ruah tersebut. Ya ingat loh, namanya juga pinjaman. Kita mengembalikan pokok dan bunganya, sama seperti kita di bank. Ya, makanya bank kita sendiri nggak tahu ya keadaan di masa yang akan datang itu seperti apa, kan kita ada rencana resesi, ekonomi dunia itu sangat berat sekali di 2023, ya. Banyak prediksi-prediksi, perencanaan-perencanaan dari ahli-ahli tersebut yang menyampaikan, ya, berbentuk narasi ataupun verbal, menyampaikan bahwasanya semuanya itu berat di masa-masa yang akan datang. Kenapa pada saat 2019 nggak ada yang menyampaikan bahwa akan ada COVID? Nggak ada. 2019 awal itu nggak ada gembar-gembor ada COVID, yang ekonomi dunia itu lumpuh total selama hampir 2 tahun. Nggak ada kan ya? Ya mereka ya tahu ada flu burung, flu babi, ya mereka sekedar tahu itu aja. Tapi nggak ada yang sampai muncul COVID generasi A, B, C, D, F, G, varian bermacam-macam, ya. Kita nggak tahu, nggak ada orang atau kelompok tertentu, konsorsium tertentu menyampaikan tentang kejadian tersebut atau rencana kejadian tersebut, prediksi rencana tersebut kan nggak ada. Bahkan beritanya sampai sekarang pun ya kita nggak tahu benar-benar itu sesuatu yang serba cepat, ya, serba cepat dan mengagetkan semua orang. Tapi resesi tahun 2023 ini banyak informasi yang semuanya itu dengan gampangnya disampaikan di publik. Bahkan ya banyak orang yang menyampaikan informasi tersebut itu nggak jauh-jauh dari sistem moneter ya kita pelajari saat ini. Nah, makanya kembali lagi pemerintah mengeluarkan surat berharga negara, ya, salah satunya untuk mensiasati agar pemerintah kita tidak bergantung ke permohonan kredit di IMF atau negara Singapura, China, ya kan kita masih punya pinjaman di sana banyak yang belum terbayarkan. Kenapa kok nggak melakukan peminjaman uang ke masyarakatnya? Ya, kenapa? Atau mungkin kita orang yang punya uang 1 juta, 2 juta, kenapa kok nggak kita minjamin uang kita ke negara kita sendiri? Lalu apa ya surat berharga tersebut yang kita ikat selama 3 tahun, udah kelolaan sudah sama pemerintah. Kita percaya bahwasanya uang tersebut digunakan untuk ya menyelesaikan perekonomian di dalam negeri. Infrastruktur, ya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, ya semua. Terlepas nanti ada yang mengkorupsi, ya,
ya kita kita tutup mata lah. Daripada kita tanda tangan kontrak pinjaman dengan IMF berapa tahun, yang melanjutkan kan yang jadi beban, ya. Tapi kalau modal seperti surat berharga tersebut kan memang dijamin. Nah, ini di pasar uang kan juga ada. Ketika kita butuh uang, ya kita cairkan saja pada kontrak tersebut yang berakhir 3 tahun kemudian. Atau mungkin mau menginvestasikan dananya ke pasar uang yang lainnya, ya emas ataupun logam mulia lainnya, ya itu boleh, nggak apa-apa. Ya, atau mungkin teman-teman merasa safe kalau menyimpan uangnya di tabungan. Ya, yang pasti jangan disimpan di rumah ya, nanti dimakan rayap, ya nanti yang sedih siapa. Ya, benar-benar harus disimpan tempat yang menurut teman-teman itu aman. Ya, jadi pinter-pinternya kita menggunakan uang, mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Ya, kalau dari sisi saya teman-teman, sama seperti di kelas-kelas yang lainnya yang saya sampaikan, ya kita nggak perlu khawatir terlalu bagaimana, ya. Kita punya modal untuk berinvestasi, ya investasikan saja. Yang pasti investasi yang mudah dilakukan pencairannya. Kalau properti kan nggak serta-merta dijual rumah saat itu juga langsung lakukan, nggak. Ya, yang paling aman ya mau deposito, tabungan, atau surat berharga, ataupun saham. Ya itu kan proses pencairannya kan cepat. Kalau mau dilempar ke masyarakat, mau diambil dana tunainya ya cepat. Tapi kalau rumah, tanah itu kan enggak. Nah, itu perbedaannya kan di sana. Kita pernah belajar dan kita pernah diskusi itu lebih dalam lagi. Nah, ya kita kalau ada modal investasinya di situ. Atau kalau memang kita nggak ada modal, kita bisa melakukan penghematan, ya penghematan aja. Yang mungkin seminggu sekali makan di restoran all you can eat. Nggak usah jauh-jauh lah, kita makan di tetangga kita yang jualan nasi pecel. Beli aja di sana. Mereka juga butuh cash flow kan, perputaran uang dari modal yang mereka gunakan untuk jualan nasi. Kita belanja aja di sana. Dan sesimpel itu ya untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia kan dari lingkungan terkecil kita saja. Kalau kita males masak ya beli aja di orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kenal di lingkungan kita. Meskipun nasi pecel, nasi campur atau apapun, itu kan paling basic yang bisa kita lakukan. Ya, daripada kita terlalu banyak berkomentar tentang kebijakan A, B, C, D, F, G, ternyata aktivitas yang sederhana kita masih terabaikan. Kita lebih banyak membelanjakan uang kita untuk barang-barang yang sebenarnya itu bukan suatu kebutuhan, tapi itu malah keinginan. Belanja barang-barang di AliExpress, beli barang yang barang-barang impor yang nilainya juga bisa dibilang mahal. Ya, itu tergantung kita. Ya, jadi pelan-pelan kita bisa jadikan itu semua itu habit. Kalau itu sesuatu yang baik, ya kenapa kok nggak kita lakukan? Ya. Apakah saya itu anti barang impor? Enggak kok teman-teman. Jadi saya juga suka barang impor. Tapi kalau memang saya bisa menghematnya atau menyimpannya atau memaksimalkan dana yang saya miliki untuk sesuatu yang benar-benar saya butuhkan, kenapa enggak? Ya, itu yang saya lakukan saat ini seperti itu. Dan sama seperti di kelas-kelas yang lainnya, saya juga sharingnya seperti itu. Ya, yang lain boleh menanggapi ya. Jadi saya juga boleh dianggap itu nggak tepat Pak. Boleh nggak Bapak? Saya punya pandangan seperti ini Pak. Boleh nggak Bapak? Ya. Jadi ketika saya menyampaikan materi dari pertama sampai sekarang, jadi dari teman-teman yang merespon dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Monggo teman-teman, Mas Anam, Indra boleh, atau Mbak Lia, Mbak Nur, silakan teman-teman. Biar saya nggak ngerasa sendirian di kelas ini ya. Oke, itu terkait tentang filosofi atau sejarah-sejarah
sistem moneter dari abad 18 sampai 19 ya. Sampai saat ini kita pakai sekarang yaitu berupa yaitu sudah berbentuk organisasi di bawah naungan Bank Dunia atau PBB ya, IMF yang kita tahu. Nah, dia bertanggung jawab atas pembangunan di tiap-tiap negara anggotanya terkait pembangunan kredit dan segala macam. Oke, jadi dari negara-negara tersebut, teman-teman, mereka melakukan patokannya itu berbentuk dolar ini ya. Jadi dolar itu sudah dijadikan patokan. Oke, sistem Bretton Woods ini secara penuh mereka mengadopsi emas sebagai valuta asing ya atau nilai tukar dari sistem moneter internasional ini. Contoh semisal kayak di Indonesia, rupiah ini tidak bisa ditukar langsung dengan emas secara langsung. Kita harus membelinya terlebih dahulu berbentuk dolar. Dan dengan dolar tersebut kita baru bisa menukarkannya dengan emas ya. Karena ini patokannya ya. Nilai pari Inggris, nilai pari Jerman, Prancis. Jadi mata uang negara-negara tersebut sentralisasinya itu ada di dolar ya, dolar Amerika. Oke, sistem ini sering disebut sebagai sistem standar nilai tukar emas berbasis dolar. Ada yang melakukan pembelian logam mulia berbasis nilai tukar emas berbasis dolar? Belum ya? Sama, saya juga belum. Oke, karena memang emas itu mending kita beli langsung aja ya. Beli langsung aja, kalau pada saat memang harus dijual, jual aja tanpa harus menggunakan standar nilai tukar emas lagi. Nah, kalau di luar negeri ini kayaknya memang masih berlaku dan masih ditetapkan. Beda seperti di Indonesia yang lebih concern itu lebih ke emasnya itu lebih valuta asing itu jarang ya, kecuali kalau memang mereka yang berkecimpung di komoditi ya atau komoditas logam mulia tersebut. Tapi kalau emas yang sering yang beredar di masyarakat ya fungsinya untuk perhiasan aja. Tapi tetap memiliki value atau nilai yang bisa berubah terhadap pasar yang ada ya. Oke. Dari sistem Bretton Woods ini, teman-teman, pada nilai tukar emas tersebut itu banyak beberapa keuntungan pada zaman itu ya atau pada keadaan tersebut sistem Bretton Woods. Nah, kalau sekarang semuanya sudah berkembang, jadi ini bukan metode mutlak yang saat ini kita pakai, tapi masih ada perkembangan atau penyesuaian yang lainnya. Ya, pada cadangan falas tersebut ya keuntungan sistem nilai tukar emas ini pada cadangan falas tersebut itu dapat menghapus hal-hal yang memicu deflasi atau deflasi itu kebalikannya dari inflasi di sebuah negara akibat bertambahnya jumlah pasokan emas global. Nah, di Indonesia kan nggak ada pasokan emas jumlahnya itu lebih banyak ya dibanding rupiah, itu kan tidak ada. Atau mungkin di negara-negara tertentu bahkan negara maju pasokan emasnya itu lebih mendominasi daripada nilai uang tersebut. Itu tidak ada ya. Nah, makanya Bretton Woods ini dipatahkan dengan teori-teori yang baru ya. Nanti setelah ini ada akhirnya tidak mutlak dipakai. Nah, dari sisi keuntungan ya ini memang sangat menguntungkan karena dia mendominasi ya. Nah, di setiap negara yang kedua di setiap negara memiliki falas dapat memperoleh bunga, sedangkan emas tak bisa memberikan bunga. Ya, contoh seperti yang berlaku saat ini, kalau kita nyimpan emas itu tidak ada bunganya, hanya perbedaan selisih jual dan belinya saja. Seperti kurs mata uang asing ketika kita pulang dari luar negeri, kita beli dolar atau tukar dolar dibawa ke Indonesia, nanti ditukar ke rupiah itu kan ada perbedaan selisih atau kurs. Nah, itu yang membuat keuntungan dari sistem nilai tukar emas ini. Nah, jadi dia tidak mengenal bunga, tapi perbedaan selisih pada saat jual dan beli. Ya, itu
ya. Dan poin ketiga, nilai tukar emas ini membawa uang kertas atau emas mana yang lebih praktis. Ya, kalau dari sisi transaksi, yang pasti uang kertas itu akan lebih praktis ya ketimbang bawa emas. Ya, ini kan kalau saat ini kan nggak ada orang belanja menggunakan emas ya kan nggak ada. Semuanya menggunakan uang, ya mata uang, entah itu berbentuk kertas, logam, bahkan digital ya. Digital itu bisa, GoPay itu kan juga bisa digital. Nah, ini dari sistem Bretton Woods ya yang memiliki keuntungan dari sistem nilai tukar emas tersebut di era tersebut ya, di era pada abad 19-an awal ya, setelah IMF dikembangkan, dan ini masih berjalan di negara-negara tertentu, tapi di Indonesia tidak mutlak dipakai ya untuk nilai tukar emas ini. Oke, itu sistem Bretton Woods ya, dari sejarah-sejarah yang sudah dilewati sehingga muncul sistem moneter internasional yang saat ini kita gunakan ya, tidak mutlak menggunakan emas tapi uang, yaitu mata uang masing-masing negara yang pusatnya atau sentralnya masih menggunakan dolar ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini ada yang setelah Bretton Woods ini ada rezim nilai tukar fleksibel. Nah, nilai tukar fleksibel ini yang sampai sekarang kita pakai ya setelah perjanjian Jamaika. Nah, jadi anggota-anggota IMF dan bank sentral masing-masing negara tersebut mengintervensi perdagangan falas ya. Nah, ini pada tahun 1976 yang sampai sekarang yang kita pakai. Jadi berkembang terus untuk nilai tukar dari kurs mata uang atau valuta asing tersebut, yang fungsinya adalah dari separuh penjualan tersebut bisa membantu negara-negara yang miskin, atau stok emas global tersebut yang dimiliki oleh anggota-anggotanya itu bisa membantu negara-negara miskin. Jadi waktu itu di tahun 1976 muncullah perjanjian Jamaika yang disepakati oleh anggota-anggota IMF ya, yang dimana waktu itu presidennya Ronald Reagan, investasi masuk ya sampai sekarang nilai tukar fleksibel itu sampai sekarang masih tetap dipakai ya teman-teman. Kalau misal teman-teman terjun di valuta asing itu masih dipakai, sistem seperti ini masih dipakai sampai sekarang. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Silakan teman-teman. Nanti sambil dibaca-baca ya perkembangan dari sistem moneter Eropa yang sampai sekarang ini dipakai, banyak perjanjian-perjanjian. Nah, sistem moneter dunia, won. Ya. Nah, yang paling penting adalah ini sih, dari pendahulu-pendahulunya, yang paling penting itu ini teman-teman. Ya, kurs tetap sama kurs fleksibel ini dijadikan rate atau dijadikan acuan bahwasanya nilai tukar tersebut bisa dipakai di anggota-anggota organisasi IMF tersebut. Ya, Kak. Makanya di Indonesia maupun di negara-negara anggota PBB atau IMF tersebut yang melakukan transaksi perdagangan internasional, mereka menetapkan kurs tetap dan kurs fleksibel ini. Ya, untuk menjaga keseimbangan dari setiap kebijakan yang mereka pergunakan pada saat ya. Banyak metode-metode yang mungkin untuk menghitungnya bagaimana atau mengkalkulasinya bagaimana itu banyak yang bisa dipakai. Hanya saja di manajemen keuangan internasional ini kita nggak banyak menghitung, lebih banyak membahas tentang informasi, sejarah, terus kebijakan. Ya, manajemen keuangan internasional itu lebih banyak ke arah sana ya, karena lebih memunculkan kebijakan-kebijakan yang akan
digunakan atau diterapkan di masa-masa yang akan datang, khususnya di perekonomian Indonesia yang berhubungan dengan kebijakan moneter itu sendiri. Ya, manajemen keuangan internasional ini dipelajari juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, khususnya jurusan hubungan internasional. Mereka juga belajar manajemen keuangan internasional. Ada mata kuliah khusus yaitu moneter. Ya, mereka membahas tentang itu ya lebih dalam lagi. Dulu waktu saya kuliah di Jember, saking gabutnya nunggu sesi satu mata kuliah lagi kan kosong. Jadi saya kampus ekonomi sama FISIP itu kan seberangan ya. Daripada nggak ngapa-ngapain, ada teman ngajak untuk ikut kelas AHI Hubungan Internasional membahas tentang moneter. Loh kok mata kuliahnya sama seperti anak manajemen? Soalnya di manajemen dulu juga pernah ikut kuliahnya anak manajemen, saking gabutnya ikut. Kuliahnya anak fisip pernah ikut juga. Kuliahnya anak hukum juga pernah ikut. Ya, karena satu kosan itu kan juga bermacam-macam jurusan. Jadi ya ikut aja daripada nggak ngapa-ngapain. Dulu kan di Jember kan nggak ada pekerjaan tetap seperti sekarang, hanya kayak jaga warnet, shift-shiftan gitu. Oke. Kira-kira itu teman-teman, nanti sambil dibaca-baca lagi ya, terus dibikin rangkuman juga. Nanti jangan lupa sesempatnya teman-teman untuk upload ke Google Classroom ya. Untuk link Google Classroom-nya harusnya sudah masuk semua ya, tidak ada satu orang pun yang nggak masuk. Dan jangan lupa untuk isi absensinya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang kelewatan, jadi boleh dilengkapi untuk absensinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kelas saya akhiri? Kita nggak ada foto bersama ya. Sejak pertemuan pertama kita nggak ada screenshot segala macam. Oh sorry. Jadi langsung aja isi absen di Google Classroom. Kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin nggak ada informasi lainnya untuk kelas pada malam hari ini, saya akan akhiri. Ada tambahan, monggo sebelum saya akhiri kelas hari ini? Nggak ada ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang sama, di jam yang sama di minggu depan, materi 3 ya. Oke, kalau nggak ada, saya akan akhiri. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.